Cabai lagi panen raya, harganya jadi murah. Bagaimana nasib petani? Kenapa ya setiap panen raya selalu begitu? Untuk petani sendiri, alih-alih dapat untung uang, malah kadang dapat untung pahala sedekah karena murah. Kira-kira ada yang tahu kenapa bisa begitu? Panen raya adalah merupakan panen yang menghasilkan produksi dalam jumlah besar dan terjadi di banyak wilayah. Lalu kira-kira apa solusinya? Dikutip dari kontan.co.id, pada tahun 2020 lalu, Kemendak memanfaatkan sistem resi gudang untuk menyimpan kelebihan produksi komoditi hortikultura pada masa panen raya. Dengan begitu, saat harga mulai bergerak naik, kelebihan produksi ini dapat dijual oleh petani. Hal ini dilakukan mengingat hortikultura merupakan salah satu bahan pangan yang sangat mudah rusak. Cabai sendiri merupakan komoditas sayuran yang cukup strategis, baik cabai merah maupun cabai rawit. Di saat sedang panen raya, harga cabai bisa sangat jatuh. Namun di saat sedang musim paceklik, harga cabai melambung tinggi karena persediaannya yang terbatas. Pada musim tertentu, kenaikan harga cabai cukup signifikan sehingga mempengaruhi tingkat inflasi. Fluktuasi harga ini terjadi hampir setiap tahun dan cukup meresahkan masyarakat. Tetapi hingga kini belum ada solusi konkret dari pemerintah untuk mengendalikan lonjakan harga tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu penelitian telah dilakukan di 6 sentra produksi cabai untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat agar lonjakan harga cabai dapat dikendalikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada musim hujan produksi cabai biasanya selalu rendah karena sebagian besar sawah ditanami padi, dan di lahan kering banyak petani yang enggan menanam cabai karena resiko gagal panen yang cukup tinggi. Biaya produksi tinggi terutama untuk pestisida, dan di lahan kering banyak petani yang enggan menanam cabai karena resiko gagal panen yang tinggi, biaya produksi tinggi terutama untuk pestisida, dan produktivitasnya lebih rendah daripada di musim hujan. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi gejolak harga cabai, yaitu peningkatan luas tanam cabai pada musim hujan, pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau, stabilisasi harga cabai, dan pengembangan kelembagaan kemitraan yang andal dan berkelanjutan. Dikutip dari CNBC, pemerintah dalam upayanya untuk terus menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok serta menjaga UMKM di dalam negeri terus mendorong inovasi strategis melalui program-programnya. Salah satunya adalah program Pabrik Pasta Cabai. Wah, keren nih. Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pemerintah tengah menggodok program pabrik pasta cabai tersebut. Program ini digadang-gadang bakal sukses dan masyarakat, khususnya anak muda, akan menjadi lebih senang menggunakan pasta cabai karena tidak perlu repot lagi memotong cabai. Dan ini merupakan salah satu untuk mengantisipasi harga cabai yang fluktuatif untuk menyelamatkan petani dan masyarakat. Ternyata ide pasta cabai bukanlah ide fresh dari Indonesia, sebab ada banyak negara lain yang sudah lebih dulu mencetuskan ide membuat pasta cabai. Bahkan beberapa negara sudah aktif mengkonsumsi bahan olahan cabai tersebut, seperti halnya Korea Selatan. Nah, sekarang intip sedikit hal penting dalam budidaya cabai yuk. Untuk cabai merah sendiri, cocok dibudidayakan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi pada lahan sawah atau tegalan dengan ketinggian 0 hingga 1000 mdpl. Tanah yang baik untuk pertanaman cabai adalah yang berstruktur lemah atau gembur, subur, kaya akan bahan organik, pH tanah antara 6 hingga 7. Kandungan air tanah juga perlu diperhatikan. Hal tersebut berhubungan dengan tempat tumbuh tanaman cabai. Tanaman cabai yang dibudidayakan di sawah sebaiknya ditanam pada akhir musim hujan, sedangkan di lahan tegalan ditanam pada musim hujan. Dengan pemilihan musim tanam yang tepat, diharapkan pada saat pertumbuhan tanaman
kandungan air sawah tidak berlebihan, dan di tanah tegalan masih cukup air untuk pertumbuhan cabai. Lalu, untuk varietas yang dianjurkan, untuk cabai merah, varietas yang dapat digunakan antara lain Lembang 1, Tanjung 2, Hot Chili, Hot Beauty, dan lain sebagainya. Kebutuhan benih sebesar 250 hingga 350 gram per hektarnya. Dalam setiap proses budidaya, pemeliharaan adalah hal yang penting. Penyulaman dilakukan paling lambat 1 hingga 2 minggu setelah tanam untuk mengganti bibit yang mati atau sakit. Pengairan diberikan dengan cara dilap, yaitu digenangi atau dengan disiram per lubang. Penggemuran tanah atau pendangiran dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua dan pemupukan susulan. Lalu untuk pemberian ajir dilakukan untuk menopang berdirinya tanaman. Tunas air yang tumbuh di bawah cabang utama sebaiknya dipangkas. Nah, inilah hal yang ditunggu, proses panen dan pasca panen. Cabai merah dapat dipanen pertama kali pada umur 70 hingga 70 hari setelah tanam di dataran rendah dan pada umur 4 hingga 5 bulan di dataran tinggi, dengan interval panen 3 hingga 7 hari. Buah rusak yang disebabkan oleh lalat buah atau antraknos sebaiknya langsung dimusnahkan. Buah yang akan dijual segar sebaiknya dipanen sebelum matang. Sementara buah yang dikirim untuk jarak jauh dipanen pada saat matang hijau. Lalu untuk buah yang akan dikeringkan dipanen setelah matang penuh. Jangan lupa untuk melakukan sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai merah yang sehat, bentuk normal dan baik dengan buah yang kualitasnya tidak baik. Pengemasan cabai untuk transportasi jarak jauh sebaiknya menggunakan kemasan yang diberi lubang angin yang cukup atau menggunakan karung jala. Apabila hendak disimpan, sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang kering, sejuk, dan cukup sirkulasi udaranya. Itu tadi informasi tentang cabai merah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.